Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Flex Richard. Di video kali ini kita akan membahas progres pembangunan untuk perumahan Citra Garden Serpong yang berada di daerah Cisauk untuk klaster Bellefleur, Kluwi, Diandre, dan juga Elaya, serta klaster barunya yaitu klaster Lakovia. Untuk klaster Iris kita bikin di video terpisah, linknya bisa saya taruh di deskripsi ya. Nah sekarang kita sedang berada di jalan yang dibentuk dari perumahan Citra Garden Serpong. Di sini kalau kita mengarah ke kiri ini adalah klaster Bellefleur dan kita mengarah ke kanan dulu yaitu klaster Kluwi dulu ya. Nah, jadi karena klaster Kluwi ini kecil ukurannya, jadi untuk progres pembangunannya itu terlihat sangat cepat sekali, teman-teman. Di sini sudah banyak sekali rumah yang sudah sampai pengatapan ya. Cuman hanya ada beberapa blok aja yang belum selesai nih pengatapannya, seperti yang di sisi kiri ini masih belum selesai nih pengatapannya. Nah untuk overall semua rumah di klaster Kluwi ini semuanya sudah sampai pengatapan. Meskipun untuk fasadnya dan dalamnya itu masih belum rapi ya. Karena kebetulan di akhir-akhir tahun ini sering hujan banget ya. Jadi mungkin diselesaikan dulu sampai atap dikebutin sehingga kalau mereka bikin atau konstruksi bagian dalamnya itu masih bisa dilakuin teman-teman. Jadi nggak kehujanan. Nah di sini pun untuk terasnya juga masih berantakan aja ya, karena di sini masih terus dibikin hingga bagian belakangnya. Untuk rumah dengan tipe lebar 7 ya, jadi tergede ini di klaster Kluwi lebarnya 7. Dan yang paling kecil itu lebarnya 5 dan seluruhnya rumahnya tipe 1 lantai teman-teman. Nah video ini saya ambil per tanggal 10 November 2024. Jadi kemungkinan kalau serah terima di Desember itu kayaknya nggak mungkin ya. Kita lihat dari progresnya saat ini, ya kemungkinan di Maret 2025 ya teman-teman, mungkin udah serah terima secara bertahap tuh di klaster Kluwi ini. Nah di bawah ini adalah gerbang masuk dari klaster Kluwi-nya. Di depan gerbangnya pun sudah ada dibikin paving block nih. Nah, di sini ada paving block yang menandakan kalau udah dekat dengan gerbang masuk dari klaster Kluwi-nya. Jadi, kalau kita lewatin paving block kan mobil kita agak getar-getar gitu dan otomatis melambat gitu ya. Jadi, makanya dikasih paving block di depan pintu masuk klasternya. Selesai dari klaster Kluwi, kita nyebrang langsung melihat klaster Bellefleur, klaster kedua dari Citra Garden Serpong, di mana klaster ini semua tipe rumahnya itu 1 lantai dengan fasad yang sama persis dengan klaster Kluwi ya. Cuma di sini klaster Bellefleur itu sangat gede banget teman-teman, tanahnya memanjang ya sampai ke belakang sana. Untuk progresnya dari klaster Bellefleur tentu saja sudah lebih jauh selesai dan lebih rapi progresnya dibandingkan dengan klaster Kluwi. Nah contohnya kita lihat dari fasadnya ya. Jadi fasadnya itu sudah mulai dikasih cat aksen warna coklat. Kemudian terasnya sudah mulai dibentuk teman-teman, tinggal dikasih penghijauan aja tuh di samping terasnya. Nah kemudian di sini ada rumah bagian belakang pun sudah selesai pengatapan semua tapi belum finishing ya. Dan untuk jalanan klasternya pun sudah dikasih paving block nih hingga ke belakang dari jalan klaster Bellefleur ini ya. Nah kemudian di bawah ini masih ada tanah merah yang belum dipasangin pondasi ataupun diparkirin bahan-bahan bangunan gitu ya. Di sini untuk progresnya masih dirapihin aja tuh jalanan klasternya. Karena tanah ini kayaknya baru dilebarin ya dari tanah warga, sebelumnya itu masih area warga gitu, masih perkebunan warga, tapi baru beberapa bulan ini dilebarin nih teman-teman. Nah sekarang kita lanjut ke sisi kiri dari gerbang utama Bellefleur. Di sini rumahnya sudah jauh lebih rapi dan tamannya pun sudah terbentuk. Nah di sini ada hook banci ya istilahnya teman-teman. Jadi hook banci ini teman-teman bisa lebarin lagi rumah kalian. Batasnya itu di garis putih itu tuh teman-teman. Kalau kalian lihat di situ ada garis putih yang udah dibentuk dari perumahan Citra Garden Serpong. Nah ini saya zoom, ini adalah hook banci. Jadi teman-teman bisa lebarin rumah kalian sampai batas garis putih itu teman-teman. Tentu saya harus diajuin dulu kepada pengelolanya untuk fasadnya harus disesuaikan dengan tema klasternya ya. Teman-teman bisa pakai jasa arsitek buat gambarin lebar rumah kalian tuh seperti apa nantinya, fasad sampingnya tuh kayak gimana,
Kemudian barulah diajukan proposal kepada pihak Citra Garden Serpong ya. Nah, setelah kita lihat progres dari klaster Belevleur, sekarang kita lanjut ke sampingnya, itu adalah klaster Diandre. Untuk klaster Diandre sendiri kita lihat dari beberapa minggu kemarin itu sudah mulai dibangun pondasi-pondasi rumahnya ya. Dan di bagian tengah ini sudah ada galian dan juga pondasi lantai satunya itu sudah dicor tuh teman-teman. Dan di sini juga sudah ditanamin besi-besi strukturnya. Nah, nantinya itu dari besi-besi itu akan dijadikan penopang untuk batu bata dinding rumahnya. Nah, kalau klaster Diandre ini pembangunannya dimulai dari tengah ya. Biasanya kita lihat dari gerbang masuk, tapi Diandre ini prosesnya itu dari tengah klaster ya untuk rumahnya. Nah, kita selesai dari klaster Diandre, nggak terlalu banyak untuk perubahannya, baru pasang-pasang pondasi aja. Sekarang kita lanjut ke klaster Elaya, teman-teman. Di sini klaster Elaya ini sangat memanjang ke belakang. Dan di sini kita lihat sudah banyak batu-batu yang sudah disebarin untuk membentuk jalanan klasternya. Dari depan hingga ke belakang, kemudian ke kiri dan ke kanan masing-masing row-nya ya. Nah, di klaster Elaya ini ada sungai. Maksud saya bukan sungai, tapi aliran air yang terekspos. Seperti jalan di Citra Garden Serpong tadi ya. Jadi di tengah ini jalanan atau saluran airnya itu diekspos aja ya. Jadi ada suara-suara air di sini untuk klasternya. Jadi menambah suasana klaster kalian itu lebih enak aja gitu. Jadi biasanya kan klaster itu full sama bangunan. Nah, di klaster Elaya ini ada saluran air yang terekspos. Jadi ya menambah kesan tersendiri ya. Nah, ini adalah klaster Elaya, tanahnya itu memanjang ke belakang teman-teman. Nah, ini masih on progress juga untuk pembuatan saluran airnya. Karena akhir-akhir ini hujan ya, dan kemudian tanahnya itu masih tanah merah. Sehingga kalau kendaraan berat itu jalan, itu lumayan licin dan lumayan PR nih teman-teman. Jadi mungkin harus menunggu dulu tanahnya kering. Kemudian barulah dilanjutkan untuk pembuatan infrastruktur dari dalam klaster Elayanya. Nah, selesai dari klaster Elaya, kita kembali lagi mengarah ke depan. Kita akan melihat progres pembangunan dari Lake Park, serta klaster terakhir, klaster premium yang baru launching, yang akan mulai dipasarkan pertengahan November ini ya. Yang pertama kita masuk dulu ke Lake Park-nya. Ini akan soft launching di tanggal 15 November, kalau saya lihat dari sosial medianya. Dan di sini untuk warna air dari danaunya sudah dikasih warna hijau nih teman-teman. Kalau kita lihat beberapa minggu kemarin di video, warna airnya itu masih coklat ya. Tapi kali ini sudah berubah warna menjadi warna hijau, kayaknya dikasih obat gitu ya. Dan ini saya sudah sempat datang rekam langsung on the spot ya untuk Lake Park dan juga rumah contoh Lakovia-nya teman-teman. Teman-teman bisa cek videonya, linknya saya taruh di deskripsi, jadi bisa kelihatan lebih jelas untuk area Lake Park-nya serta rumah contoh dari klaster premium, klaster Lakovia. Di sini klaster Lakovia ada 4 tipe rumah contoh teman-teman. Jadi di klaster Lakovia ini akan mendapatkan view Lake Park serta ada thematic garden yang akan dibikin oleh Citra Garden Serpong. Nah, untuk klaster Lakovia sendiri akan launching per tanggal 14 November ini teman-teman. Jadi tipe rumah dari Lakovia itu mungkin saya spill sedikit ya, mulai dari lebar 12 dengan panjang kali 17, kemudian 12 kali 15, 10 kali 15 dan juga yang terkecil yaitu 8 kali 15. Nah, buat teman-teman yang mau ngambil klaster Lakovia ataupun mau lihat rumah contohnya, bisa langsung aja chat saya via WhatsApp, nomornya saya taruh di deskripsi. Jadi buat teman-teman yang mau amanin posisi rumah dengan view terbaik di Lakovia, bisa dapat view Lake Park dan juga thematic garden. Teman-teman bisa NUP dulu biar dapetin nomor terkecil dan kalian bisa pilih unit pertama kali ya. Dan tentu saja buat dapetin harga perdana, harga launching dari klaster Lakovia-nya. Baik teman-teman, mungkin sekian dulu update dari saya terkait dengan progres pembangunan dari perumahan Citra Garden Serpong, klaster Chloe, Belevleur, Diandre, Elaya, serta Lakovia dan juga Lake Park-nya. Saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir, yang udah like, comment, dan subscribe, yang udah support via transfer rekening ataupun via Saweria, serta yang udah join membership.
Semoga menjadi berkat buat teman-teman semua dan juga buat teman-teman yang udah ngambil perumahan di sini, semoga dilancarkan untuk pembayarannya ya. Semoga KPR-nya lancar hingga pelunasan, teman-teman. Amin. Oke. Dan akhir kata kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.